Kita akan membahas sebuah emiten yang memiliki kawasan industri. Emiten ini memiliki nama Jababeka dan juga memiliki ticker code KIJA. Lantas, masih layakkah untuk investasi saham KIJA saat ini? Langsung saja kita simak bagaimana pergerakan saham dari KIJA dalam beberapa waktu terakhir. Nah, kalau kita perhatikan dari pergerakan harga saham KIJA dalam beberapa bulan terakhir atau sejak Januari, secara year to date, saham KIJA menunjukkan tren penurunan sekitar 9% dari awal tahun yang awalnya menyentuh sekitar Rp130 per saham, hingga saat ini terkoreksi berada di level Rp120 per saham. Sehingga penurunan ini menunjukkan bahwa terjadi seiring dengan laba bersih perusahaan yang mengalami koreksi dan juga dari segi pendapatan yang mengalami penurunan. Sehingga kalau kita perhatikan, penurunan ini mengimplikasikan atau menandai dari kejadian adanya kinerja yang mengalami penurunan pada kuartal pertama 2024. Langsung saja kita simak bagaimana kinerja khususnya dari pendapatan dan laba bersih KIJA pada slide selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan, pergerakan dari pendapatan saham KIJA menunjukkan tren penurunan pada 2015 hingga tahun 2019. Namun kalau kita perhatikan, pendapatan dari KIJA sedikit demi sedikit mulai mengalami rebound seiring dengan permintaan dari kawasan industri yang mengalami perbaikan. Dan kita lihat pada tahun 2023 mencapai level yang juga cukup tinggi. Kalau kita perbandingan sejak 2015, level ini menunjukkan adanya pertumbuhan. Namun kalau kita perhatikan pada kuartal 1 yang disetahunkan, ini menghasilkan pendapatan pada tahun 2024 yang akan disetahunkan sebesar 3,2 triliun. Nah, kalau kita perhatikan, pendapatan ini juga masih jauh di bawah perkiraan dari pendapatan perseroan yang memperkirakan pada tahun 2024 akan mencapai pendapatan sebesar 2,5 triliun. Kemudian kalau kita lihat dari segi laba bersih, nah tentu penurunan dari pendapatan ini akan berdampak pada laba bersih perseroan. Kalau kita lihat, nah pada tahun 2023 ke 2024 mengalami penurunan pendapatan. Dan kita lihat pada kuartal pertama 2024 yang disetahunkan dengan metode trailing 12 month, ini menunjukkan bahwa laba bersih dari KIJA mencapai kerugian hingga 80 miliar. Bahkan kalau kita lihat pada kuartal pertama 2024 saja, rugi bersih dari KIJA mencapai 120 miliar, yang mengindikasikan bahwa memang perusahaan mengalami penurunan kinerja. Dan kalau kita perhatikan, penurunan ini utamanya berasal dari segmen penjualan dari lahan industri, yang mana ketika penjualan lahan industri yang merupakan segmen penopang dari kinerja KIJA mengalami penurunan yang cukup signifikan, tentu ini akan berdampak cukup signifikan pada laba bersih KIJA, dan kita lihat sudah terrefleksi pada kuartal pertama 2024. Ya, kita akan perhatikan bagaimana kinerja KIJA pada slide selanjutnya. Nah, setelah kita lihat bagaimana kinerja dari KIJA secara keseluruhan dari tahun ke tahun, kita akan perhatikan secara lebih spesifik khususnya dari segmen pendapatan dan juga laba bersihnya. Nah, kalau kita perhatikan, terdapat penurunan yang cukup signifikan dari penjualan real estate, yang mana kalau kita perhatikan real estate ini merupakan penjualan dari segi kawasan industri, dari tanah, dan juga termasuk properti-properti yang dimiliki oleh KIJA. Ini mengalami penurunan yang awalnya menyentuh 374 miliar, menurun menjadi 212 miliar. Dan tentu ini yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa ini terefleksi juga cukup signifikan pada segi laba bersih perseroan, yang awalnya memiliki laba bersih sebesar 461 miliar, menjadi mengalami kerugian hingga 59 miliar. Tentu kerugian ini berdampak signifikan, dan juga kita lihat dampak dari ini menyebabkan bahwa rugi secara keseluruhan dari KIJA pada tahun kuartal pertama 2024 mencapai kerugian bersih 120 miliar. Ya, kita akan membahas bagaimana apakah masih layak untuk investasi, mengingat bahwa secara valuasi kita akan perhatikan dari valuasi KIJA. Nah, di tengah penurunan kinerja perseroan, pada kuartal pertama ini, siaran pers dari KIJA ini menyatakan bahwa perseroan cukup optimistis akan mencapai target penjualan pemasaran yang ditetapkan untuk tahun penuh 2024 sebesar 2,5 triliun rupiah.
Sebagian besar target tersebut berasal dari proyek-proyek di Cikarang dan juga Kendal, dengan harapan untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Meskipun terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh PT Jababeka Tbk, pada kuartal pertama 2024 ini perusahaan tetap berusaha untuk mengatasi hambatan tersebut dan berfokus pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Namun kinerja perusahaan sejenis yang mencatat kerugian pada kuartal pertama tahun ini, seperti kita lihat dari Intiland, kemudian kita lihat dari Bekasi Fajar, ini menunjukkan kerugian 84 miliar dan juga Bekasi Fajar kerugian sebesar 9 miliar. Ini menunjukkan bahwa memang industri dari sektor kawasan industri sedang mengalami masa yang cukup berat, dan kita lihat juga secara valuasi memang Kija memiliki valuasi secara PBV kalau kita perhatikan relatif murah kalau kita lihat dari rule of thumb dari PBV yang berada di kurang dari 1. Namun kalau kita lihat dari perusahaan sejenis Tilt dan juga Bekasi Fajar yang merupakan memiliki penjualan kawasan industri juga, mereka juga memiliki valuasi yang relatif murah karena kita perhatikan mereka memiliki land bank yang cukup besar juga seperti like-nya yang Kija. Nah, kita lihat dari land bank yang besar itu menjadikan rasio dari PBV itu relatif murah. Namun kalau kita perhatikan dari perusahaan sejenis yang mengalami kerugian, PBV dari Kija relatif terhitung mahal meskipun nilai ini kembali lagi masih terhitung murah dengan PBV 0,47. Kemudian kita lihat secara profitabilitas, kita lihat bahwa masih berada di level yang cukup tinggi, 52% untuk gross profit margin, yang artinya perusahaan dapat mengefisiensikan dari segi laba kotor dibandingkan dengan kompetitornya. Kemudian kita lihat rasio utang berada di 1,25 yang mana ini masih cukup aman dengan kita perhatikan dari segi cash ratio dan juga current ratio yang mengindikasikan bahwa aset lancar dari perusahaan ini masih cukup aman, dan kita lihat dari segi cash ratio 4,7 kali yang mana cashnya artinya lebih besar sebesar 4,7 kali dibandingkan dengan utang lancarnya. Kemudian kita lihat dari current ratio atau aset lancarnya dibandingkan dengan utang lancarnya ini juga 4,7 kali, yang mana artinya kas dan juga aset lancarnya dari Kija ini memiliki nilai yang cukup besar, dan ini cukup mengamankan dari perusahaan untuk mengalami kegagalan bayar utang. Dan juga tentu kita lihat perbandingan dengan perusahaan-perusahaan sejenis, kita lihat dari Bekasi Fajar sebesar 3,1 dan juga current ratio 11 kali, yang mana artinya mereka memiliki land bank yang cukup besar sehingga dari segi current ratio yang memiliki nilai cukup besar. Nah, berdasarkan hal tersebut, berinvestasi saham Kija masih cukup berisiko dengan belum terlihatnya dampak dari proyek yang di Cikarang dan juga Kendal yang sedang dikembangkan. Lantas, berinvestasi di saham Kija saat ini masih cukup risiko mengingat bahwa terdapat potensi-potensi dari penurunan laba bersih dan juga dari industri yang kita lihat bahwa saat ini masih menunjukkan adanya kerugian, yang mana ini juga dapat terdampak pada perusahaan Kija yang merupakan berada di industri serupa.